Jadi nanti kameranya satu di eh, sorot ke TV melihat live MotoGP, yang satu dipasang untuk melihat kita berdua. Jadi, pagi ini saya ditemani oleh seorang perintis sedulur plasma kolaboratif. Monggo, Om Pur, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri yang pagi ini sudah siap untuk belajar podcast perdana. Baik, terima kasih Bu Ati. Salam sehat, salam donor darah ya. Luar biasa nggih, sedulur-sedulur semuanya. Salam kenal, saya Purwoko. Yang disampaikan Bu Ati tadi adalah sebagai inisiator ya, bisa dibilang gitu nggih, babat alas untuk gerakan. Ya. Pada awalnya adalah gerakan sedulur plasma. Gitu Bu Ati ya, nanti kita lanjut lagi detailnya. Terima kasih. Niko Pak Purwoko, nama lengkapnya siapa ya Pak Pur ya? Panjang banget. Oh, panjang Panjang sekali. Tapi nama tenarnya P, ngaten Pak P. Pak P, hari ini Mbok saya coba diingatkan lagi tentang apa sih sedulur plasma itu, gitu loh. Baik. Terus kemudian apa yang menjadi awal mula sedulur plasma ini dibentuk. Baik. Ngaten, monggo. Ya, rodok kagok sitik ya Bu, enggak masalah ya. Saya juga masih belajar ini. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu Bu teman-teman yang sudah monitor untuk podcast kita pada pagi hari ini. Halo teman-teman yang ada di Semarang, teman-teman yang ada di Jogja, Jakarta, dari Blood for Life juga sudah standby monitor dengan kita semuanya. Dan tidak lupa untuk sedulur-sedulur ya, penyintas COVID-19 yang sudah pernah berdonor plasma ataupun yang sudah berniat untuk berdonor plasma, matur suwun untuk kebersamaannya. Nah, tadi ketika Bu Akti tanya, piye to ceritanya pertama nih piye? Nah, jadi pada awalnya memang kami berdelapan ya Bu ya. Kita berdelapan. Kapan itu Om Pur? Kita sudah beberapa tahun yang lalu sudah aktif nggih di kegiatan relawan donor darah. Tentu saja awal mulanya kita berdelapan adalah para pendonor aktif, pendonor darah aktif. Ya. Nah, puncak dari giat sedulur plasma, giat kemanusiaan sedulur plasma, kalau kita flashback sebentar, yaitu yang lalu pada bulan Juli 2021. Nggih, di mana saat itu Kota Semarang itu mencapai puncak-puncaknya nggih untuk kasus positif COVID. Nah, persis sebelum itu kami semuanya sudah tergabung di beberapa komunitas relawan donor darah. Akan tetapi dengan segala pertimbangannya juga kita berinisiatif untuk bisa melakukan sesuatu karena nggak bisa. Kalau Bu Akti juga ingat dulu bulan Juli 2021 di UDD PMI Kota Semarang itu untuk mendapatkan satu kantong plasma itu waktunya tidak pendek. 2-3 hari atau bahkan lebih. Kita tentu saja kita menjalani bareng, bahkan ada kita coba untuk bisa membantu mendapatkan plasma itu, akan tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Wis kadung kersane Gusti berbeda. Jadi lebih cepat Gusti memanggil beliaunya. Padahal itu jelas sudah si pendonor plasma sudah ada di sana, sudah diambil. Tinggal karena memang proses antriannya luar biasa sekali saat itu Semarang PPKM-nya level tinggi. Padahal waktu itu PMI juga sudah semaksimal mungkin ya. Betul sekali. Bahkan sampai kalau kita ingat ya Bu, di depan gedung PMI Kota Semarang itu teratak sampai segala macam gitu. Posisinya mencekam, tetapi juga tidak mengurangi semangat kita untuk bisa membantu sedulur-sedulur saat itu adalah butuh plasma. Itu Bu kurang lebihnya Juli 2021. Om Pur, saya juga mengerti waktu itu memang kondisi urgent itu sudah sangat-sangat crowded. Keprihatinan di segala sisi, di segala bidang menika ada karena jumlah yang luar biasa.
sama seperti waktu COVID yang pertama itu nggih Ompur nggih. Nggih, Ya. suasananya memang seperti itu dan kemudian memang sedulur plasma tergerak untuk mengadakan istilahipun menapa nggih? Giat ya, Giatnya giat kemanusiaan. ya, secara mandiri nggih. Terus selain itu Ompur, visi misinya itu apa sebetulnya? Baik, Nggih, visi misi yang diteguhkan di dalam sedulur plasma menika baik. menapa? Ngaten. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, visi yang pertama adalah kami berusaha untuk membantu ketersediaan plasma konvalesen baik itu di UDD PMI Kota Semarang maupun kalau di Semarang itu di UTD RS Karyadi saat itu. Jadi kita sekarang punya 2 bank Ya. darah nggih, Ompur Kalau nggih. di Semarang ya Bu, seperti kita ketahui kita punya 3 lokasi institusi untuk Oh, 3. pelaksanaan Oh, donor 3 nggih, darah. nggih. Yang pertama UDD PMI Kota Semarang di Di Jalan Jalan, Monsinyur Sugio Pranoto Ya. atau Bulu nggih, Ya, dekat Tugu nggih. Muda. Yang kedua itu di markas PMI Provinsi Jawa Tengah yang ada di Sambiroto. Oh, Yang ketiga UTD, Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Dr. Karyadi. iya, iya, Nah, nggih, jadi 3 tempat itu untuk warga Semarang dan sekitarnya kalau mau donor darah 3 tempat itu. nggih, nggih. Balik lagi tadi Bu, visi. Di awal memang kita fokusnya untuk membantu adanya ketersediaan plasma, baik itu di UDD PMI Kota Semarang maupun di UTD RS Karyadi. Namun seiring berjalannya waktu, kita pun juga menyadari bahwa kegiatan kita ini tidak hanya untuk pemenuhan plasma, kan tetapi yang paling utama adalah kita berusaha untuk membantu mengedukasi, motivasi, dan juga mendampingi sedulur-sedulur kita nih, baik itu yang di Kota Semarang atau yang lain, untuk satu, tahu dulu, dan yang kedua adalah mau. Tahu dan mau apa adalah untuk donor darah. Jadi ya, memberikan semangat. betul Bu. Terus kemudian cerita-cerita Wah itu, bahwa mendonorkan darah itu sebetulnya enggak apa-apa, santai aja. betul. Jadi tahu Ompur, jadi karena kan sebagian besar tuh bilang kok takut ya, padahal nggak ada yang ditakuti sama Betul, sekali toh. betul. Ngaten, nggih. Kalau dibilang donor darah itu nggak sakit, juga tidak 100% benar dan juga tidak 100% salah. Karena memang ada jarum yang harus dimasukkan ke pembuluh darah kita. Kan tetapi rasa sakit itu akan terbayar, ya. Kepuasan ya, mungkin panjenengan juga ketika donor ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa dinilai, tidak bisa diungkapkan dengan apapun, tetapi itu adalah kepuasan. Gimana kita bisa membantu setidaknya sedikit untuk saudara kita yang membutuhkan darah. Itu Bu Agni. Nggih. Terus ngaten Ompur, itu kan pasti ada filosofis nggih. Waduh ya. Ini ya. Ada nggak filosofisnya Ompur? Jadi kebetulan di sedulur plasma ini karena ada banyak kesamaan dari sedulur-sedulur yang bergabung di sedulur plasma, tentu saja yang utama adalah bahwa komunitas kita, ya, komunitas ini bergerak di dalam kegiatan donor darah. Nah, kepean itu Bu yang halaman kedua. ini bukan kepean Ompur. Ini kan yang buat saya. Nah, jadi komunitas yang bergerak di dalam kegiatan sosial bidang donor darah. Lalu di logo kita mungkin nanti bisa ditampilkan. Logo kita itu jenenge seduluran. Seduluran ki yo 2-3 orang kumpul kempraket ya. Logo kita untuk orang ya jabat tangan. Siapapun kita semuanya saudara ya. Kita semuanya punya kewajiban untuk saling membantu satu sama lain. Betul. Warna orange ya, ini kelihatan Pak. Nanti bisa dibantu untuk ditampilkan logonya pasti ada. Warna orange kita lingkaran bahwa kita itu komunitas yang dinamis. Logonya bisa ditampilkan sih, Ketok, Pak Bos. Siti, ya. Cilik. Nah, tidak apa-apa enggak, ngomong dia. Tidak apa-apa, tapi di sini sedulur-sedulur juga semuanya sudah saya share juga. Lingkaran orange kita adalah komunitas yang dinamis.
ketika kita dibutuhkan untuk pemenuhan plasma, kita fokus di sana. Tetapi kita pun juga tidak menutup mata bahwa banyak sekali yang masih banyak bisa kita lakukan. Terakhir kemarin Ibu, waktu kegiatan ada saudara-saudara kita di Semeru ya. Di Semeru kita juga berusaha untuk sekali lagi kita mencoba untuk merangkul sedulur-sedulur yang lainnya. Puji Tuhan, lumayan banyak nggih, sampai bahkan dibantu dari PMI Provinsi Jawa Tengah untuk pengambilan donasi dari beberapa titik. Itu saya juga merinding, luar biasa sekali. Di mana kita hanya cukup ya sekarang semua serba sosmed nggih. Kita share ke sosmed, getok tular kalau wong Jawa seperti itu. Nah, terakhir sedulur plasma, harapannya adalah kita seduluran. Ya, memang saat itu trigger kita adalah plasma konvalesen, tetapi tidak berhenti hanya sampai di plasma saja. Gitu Bu Akti. Ada yang mau diobrolin lagi nggak Om Pur? Oh, banyak loh Bu. Oh banyak. Banyak banget. Nah. Terus inovasi Om Pur. Nah. Adakah kemudian sesuatu yang baru yang bisa dipersembahkan oleh sedulur plasma, baik dalam permintaan permohonan darah atau kegiatan-kegiatan yang lain? Ini kok ada nggak Om Pur? Yang dulu sampai saat ini terus dikembangkan itu ada nggak? Baik. Terima kasih Bu Akti. Sejak Juli 2021 pertama kali kita melakukan kegiatan ini, kita mendapatkan support yang luar biasa dari salah satu tim ya sedulur plasma. Menyimak juga di sini ya, beliau Om Wahyudi, luar biasa sekali nggih supportnya. Nah, balik lagi Bu, jenenge sedulur ki saya punyanya A, panjenengan punyanya B, kita kumpul ke bareng ya. Nek jenenge sego bancaan ya saya punya klubane, punya nasi gereh, yuk kita makan bareng-bareng. Nah, beliau Om Wahyudi luar biasa sekali dengan kemampuannya di bidang IT mempersembahkan buat WA. Simple, kenapa kita milihnya WA? Karena sebagian besar warga kita dengan penggunaan WA itu sudah familiar sekali. Jadi siapapun wis ya, dari tua sampai muda pasti HP-nya punya WA di HP-nya. Jadi kita berusaha menggunakan aplikasi yang dipakai banyak orang, yaitu WA. Kita sebut untuk aplikasi buat penjawab otomatis ini namanya adalah Tetuko. Pirsa to Bu, Tetuko? Tetuko itu ada, itu kan nama nama tokoh. Coba Om Pur, mungkin anak-anak zaman sekarang nih cerita wayang atau sejarah Jawa, tanah Jawa itu kan ndak perso Betul. Jadi seperti yang disimak itu di belakangnya Bu Akti itu, bahwa Tetuko itu adalah nama kecil dari Raden Gatotkaca. Wah ya, otot kawat balung besi. Nah, tetapi Tetuko juga kami juga punya kepanjangannya ya, Tetulung Konco ya, di mana harapannya dengan inovasi ini kita bisa membantu, bisa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dalam hal ini khususnya adalah satu, itu tadi yang Bu Akti sebutkan. Pertama, membantu untuk pemenuhan kebutuhan darah pasien yang ada di rumah sakit di Kota Semarang. Itu awalnya kita. Lalu yang kedua, Tetuko itu juga membantu sedulur-sedulur pendonor aktif yang saat ini mungkin sedikit banyak ada yang sedikit banyak gini. Tidak sedikit yang kelewat, kapan tuh aku kudune donor. Jadi ya betul di PMI sudah ada reminder, tetapi dengan Tetuko ini kita berusaha untuk lebih informatif. Jadi supaya panjenengan sedulur-sedulur pendonor itu tidak sampai kelewatan, baik itu donor WB 60 hari ya Bu ya, ataupun yang aferesis 14 hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, informasi Bu, informasi tentang syarat-syarat donor. Bulan hebat itu, matur suwun Pak Hendi dan juga jajaran pemerintah Kota Semarang. Itu memang betul-betul hebat Om. Hebat ambulan hebat. Kan tetapi pada waktu itu memang ambulan hebat tidak bisa mengcover karena saking banyaknya. Berawal dari situ dengan bantuan Om Wahyudi dan Tetuko, kita coba berkolaborasi dengan komunitas-komunitas, instansi-instansi ataupun perorangan yang memiliki unit ambulan gratis. Ya, jadi disampaikan itu dan juga mobil jenazah. Puji Tuhan,
kita dapat respon cukup luar biasa dari beliau-beliau yang memiliki armada ambulan itu, bisa dilihat di Tetuko. Dan yang terakhir adalah di Tetuko kita juga bisa mengundang untuk sedulur-sedulur yang berkenan untuk membantu kegiatan ini di sedulur plasma untuk bergabung di dalam komunitas sedulur plasma ini. Semuanya komplit ada di Tetuko. Itu Ya. Bu. Nggih. Terima kasih Om Pur. Nggih. Satu yang bisa memang dipersembahkan, yang paling penting itu memang kita menyediakan kemudahan-kemudahan untuk semua warga yang membutuhkan permintaan darah, ya Om Pur. Itu yang paling utama. Jadi kemudian seperti Tetuko yang punya reminder, Tetuko yang punya sistem otomatis bot yang otomatis, ya, jadi memang sudah saatnya Pak Pur, Tetuko harus disosialisasikan, diberitahukan kepada siapa saja, karena memang darah itu nggak ada dijual Om Pur, tidak ada tempat satupun untuk menjual, jadi memang mudah-mudahan ke depan Tetuko itu memang betul-betul bisa membantu dan mumpuni. Amin. Bermanfaat. Manfaatnya. Terus kemudian Om Pur, tips yang paling jitu itu apa toh Om Pur? Karena banyak sekali keluhan. Ini menyimpang sedikit tips jitu, tips paling ampuh gitu loh yang bisa dilakukan supaya seseorang itu kalau ingin mendonorkan darah itu bisa ready gitu loh. Lolos gitu Bu. Iya, artinya bisa memenuhi syarat-syarat ngaten. Baik. Terima kasih Bu Akti. Jadi sedulur-sedulur, ini berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman saya pribadi juga disaring dari masukan dari teman-teman pendonor. Nah, ada dua hal yang sangat mempengaruhi ketika panjenengan nanti bisa atau tidaknya berdonor ya. Yang pertama yaitu adalah tensi darah Bu. Tensi darah. Tekanan darah. Ya, tekanan atau tensi darah itu. Itu biasanya kalau tidak tinggi ya rendah. Nah, biasanya teman-teman yang lolos donor itu mau tidak mau harus memperbaiki pola makan dan pola istirahat. Karena itu akan berpengaruh kepada tekanan darah. Setidaknya 3 hari sebelum itu, kalau yang biasanya begadang, kalau biasanya ngunjuk kopi, itu ya mohon sekiranya. Tekanan darah itu ternyata remaja-remaja itu juga sudah ini loh. Suka naik turun juga loh Om Pur. Katakanlah sekarang ya, besok mau donor, tapi malam ini nonton drakor sampai pagi. Ya pasti besok pagi tensinya antara naik atau turun, tapi kemungkinan besar turun. Terus bapak-bapak yang biasanya ngopi dan juga rokok juga itu sebisa mungkin kalau misalkan mau donor ya konsumsi kopinya kalau bisa dikurangi, atau syukur-syukur memang 3 hari sebelum itu udah kita memang mau mempersiapkan untuk kita bisa donor darah. Itu yang pertama, tensi. Terus yang kedua adalah HB Bu, hemoglobin. Itu buat sebagian besar khususnya pendonor wanita pendonor wanita itu menjadi salah satu yang geloni, tetapi juga di situ bisa diperjuangkan. Dimana pengalaman dari kami dari beberapa rekan itu ada sumber bahan makanan yang bisa membantu untuk menstabilkan HB. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman yang ada. Beliau itu ada Bu Retno dari RW 16 Meteseh, itu beliau luar biasa sekali. Itu sharing, Mas, Mbak, kayak meh donor itu setidaknya 3 hari sebelumnya itu silakan konsumsi telur rebus. Oh, telur digodok. Telur godok Bu. Itu sekuningnya juga dimakan Om Pur. Tapi kulitnya dibuka dulu. Oh, kulitnya nggak dimakan. Iya. Nah, itu tapi memang benar dari yang disaringkan Bu Retno itu juga sudah ada di YouTube-nya Sedulur Plasma juga sedulur-sedulur. Itu telur rebus. Yang kedua yang murah meriah itu adalah daun pohung Bu. Daun singkong.
Tapi itu nyarinya agak susah juga itu Nah, Ompor. mudah Bu, Oh. tinggal ke warung Padang. Nanti tinggal tinggal didampingi daun singkong, lauknya apa saja, wah itu pasti dijamin Iya. parek. Saya sampai nanam pohon loh. Om. Pohon sendiri Ya, dalam iya. rangka supaya Iya, HB-nya bisa stabil. Iya, Nje. Memang kalau sesuai anjuran dari PMI juga daging merah, kacang-kacangan gitu nggih. Protein. Protein nggih, tapi balik lagi ini tadi berdasarkan pengalaman yang ada, dua bahan makanan itu sangat membantu untuk bisa menstabilkan HB. Itu Bu Akti. Jadi harapannya sedulur-sedulur yang mau donor 3 hari sebelumnya lah. 3 hari sebelumnya memperbaiki pola makan dan pola tidur. Dan pasti yang paling krusial ini adalah ketika mau donor malamnya itu harus tidurnya rodok gasik sithik nggih. Karena sesuai dengan syarat donor itu tidur minimal 5 jam nggih sebelum donor malamnya. Nah, jadi kalau misalkan sedulur-sedulur sudah niat mau donor itu tadi, yuk dijaga pola makan, dijaga pola istirahatnya. Nje, baik Ompor. Bisa ditambahkan satu lagi Ompor. Apa Bu? Kalau misalkan pada hari mau berangkat takut, Ya. bisa telepon saya Ompor. Wow, Iya, mantap ini Nje. ya. Khususnya yang di Semarang nggih. Pokoknya Iya, langsung. Nje. Tapi betul Bu ya, dulu kita ada pengalaman. Ada satu pendonor itu memang benar-benar dibilang kurang berani ya. Punya keinginan. Tapi ada keinginan. Nje. Benar Bu Akti. Tapi masih ragu. Betul. Berani atau enggak? Betul. Nje. Akhirnya seperti yang kita lakukan nggih, kita ajak mereka, yuk ketemu di BMI, yuk kita dampingi sana. Sempat maju mundur nggih. Kalau jenenge wong kewedan itu gimana? Iya, iya, Tapi Nje. dengan pendampingan, edukasi dan contohnya saja itu, ya kudu rodok dikompori sedikit. Iya, betul. Yang bersangkutan sampai ke sana di ruang aftab untuk pengambilan donor itu biasanya masker untuk di sini itu masker dipindah ke mata. Wes aku pasrah. Iya. Nah, usai itu yang bersangkutan juga, Pak sudah, sudah toh, karena memang untuk donor WB itu waktunya tidak terlalu lama gitu, antara 7 sampai 15 menit lah. Iya, Nje. Asalkan Nje. kita juga memenuhi syarat itu tadi, Iya. minumnya juga cukup. Itu Bu, kita Nje. simple tapi itu kita berkesan. Nje, sama juga Ompor, saya punya pengalaman waktu itu mengantar anak saya Oh. untuk yang pertama kali. Nggih. Ya itu memang perjalanannya panjang saya bilang panjang karena saya cukup panjang menjelaskan gitu loh, membrainwash bahwa ini tuh bukan sesuatu yang sangat menyakitkan gitu atau membuat kamu menjadi kesakitan sekali gitu, enggak. Memang ada tahap-tahap awal yang harus diampet gitu loh. Nggih. Ya hanya sebatas suntikan itu aja lah. Ya. Nggih. Dan akhirnya setelah yang pertama, dia kedua, ketiga sudah sendiri. Iya. Nggih. Jadi ketika kali pertama dia bisa melawan rasa takut, Ya. itu yang kedua sudah tidak ada takutnya loh Om. Gitu. Betul Bu. Nggih. Hal yang sama dirasakan rekan kami juga di kantor itu kan mulai diadakan kegiatan donor darah. Jadi, Padahal itu sudah kalau teman kantor sudah cukup dewasa ya Om ya. betul. Bukan cah sekolah lagi. Betul. Nggih. Yang bersangkutan itu memang ya itu tadi punya niat, tetapi gek ya itu. Nah saya ya sedikit usilnya saya, yes ayo ikut di atas, saya dampingi, saya temani benar-benar. Tapi ya puji Tuhan, yang bersangkutan walaupun setelah itu rodok gemeter, tetapi akhirnya bisa lolos untuk Iya. donor yang Nggih. pertama. Nggih. Gitu Bu. Jadi kita masing-masing sudah tahu karakter dari orang terdekat kita. Kita coba tidak usah dipaksa. Pasti nanti akan ada momentumnya Iya. sampai yang bersangkutan willing, berkenan mau untuk berdonor. Nggih, betul. Dan melawan rasa takut itu enggak kemana-mana kok. Nggih. Ya dengan dijalani, terus kemudian dinikmati, takutnya hilang. Guys, ya. Nggih. Walaupun masih ada nggih. Iya. Ompor, Dalam. ini sedulur plasma ini kan pasti sudah banyak kegiatan-kegiatan nih Ompor. Nggih. Yang sudah dilakukan nih apa aja Ompor? Baik. Nggih. Bulan Juli yang lalu sampai dengan akhir tahun sekitar November memang kita fokus untuk edukasi pendampingan sedulur-sedulur penyintas COVID Melalui melalui satu yang pertama memang
kita utamanya di WA nggih Bu. Iya. Yang kedua adalah kita ada namanya Zoom. ya Zoom meeting. Ya, Zoom meeting. Yang pertama masih ingat nggih, kita Nggih. mendapat respon luar biasa dari Romo Edi Fikjen ya. Beliau antusias sekali. Kami Dari sampai Keuskupan. dari Keuskupan Agung Nggih. Semarang nggih. Kami coba paparkan, Romo, kita punya gagasan untuk kegiatan seperti ini, dan respon dan dukungannya luar biasa sekali. Matur suwun, Romo. Yang kedua, setelah Zoom itu, masih ingat nih Bu, di bulan Juli juga, di akhir Juli, kita melakukan inovasi. Inovasinya adalah kita mencoba untuk memfasilitasi para penyintas COVID yang ada di suatu tempat. Kebetulan ini lokasinya adalah di Meteseh, RW 16 Meteseh, Tembalang. Kita coba galang sedulur-sedulur yang penyintas COVID itu tidak harus ke PMI, untuk melakukan sampling karena itu ada prosesnya dan itu lama sekali. Kita jaring ke sana. Di tempat itu dilakukanlah sampling plasma, pengambilan sampelnya. sampel darah. Nggih. Luar Karena biasa, memang khusus untuk plasma itu memang harus diambil sampel Ya, darahnya dulu. betul. Terus kemudian diolah, Cek titer antibodinya untuk diukur kadarnya, apakah memenuhi syarat untuk antibodinya diambil atau tidak kan Om Pur. Nggih. Itu waktu itu karena PMI sudah overload, sedangkan sebetulnya peminat untuk mendonorkan cukup banyak tapi waktunya nggak ada. Itu. Nah, Nggih. kebanyakan yang kita temui ya, kalau flashback lagi di awal kita melakukan gerakan ini sampai dengan kemarin akhir tahun itu tercatat ada sekitar 127 penyintas COVID yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya. Kenapa saya bilang sekitarnya? Ada sedulur-sedulur yang dari Salatiga, ada yang dari Kendal. Bahkan saya pribadi mendampingi saudara yang ada di Tangerang itu untuk edukasi, kok sakit kayak gini. Nah, tentu saja dengan berkolaborasi itu tadi. 127 itu diantaranya berhasil beberapa berdonor bahkan sampai 5 atau 6 kali untuk pengambilan plasmanya. Nah, kegiatan yang pertama sampling berhasil kita lakukan sampai dengan 3 atau 4 kali kemarin waktu di sekitar dengan Meteseh. bekerja sama dengan PMI. Betul sekali. Jadi teknisnya gimana Om Pur? Oke. Jadi PMI kita hubungi. Ya. Waktunya kapan untuk bisa mengadakan Nggih. pengambilan sampel darah Nggih. di luar PMI. Betul. Ngaten kan Om Pur? Nggih, leres. Prinsipnya begitu. Betul. Jadi Nggih. tentu saja kita tetap memanfaatkan teknologi kita. Iya. Tetuko, Iya, balik lagi. nggih, untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran Nggih. supaya protokol kesehatan di lokasi sampling ataupun lokasi donor itu tetap terjaga. Nggih. Jadi kita pakai proses untuk kedatangannya, kita buat kelompok-kelompok. Ya. Dalam 30 menit maksimal hanya sekian orang yang Supaya hadir. tidak menumpuk. Betul. Nggih. Jadi itu adalah salah satu juga solusi donor selama masa pandemi ini. Puji Tuhan juga dapat respon dari beberapa teman-teman, bahkan terakhir ini masuk kedua Bu. Tadi yang pertama adalah kegiatan sampling dan pendampingan plasma. Yang kedua adalah kita donor darah biasa atau teman-teman sebutnya adalah MU, mobile unit. Nggih. Kita kolaborasi dengan beberapa komunitas, dengan beberapa instansi, dan juga kita sudah ada tempat rutin. Yang pertama di Meteseh itu RW 16. Itu luar biasa sekali melakukan MU, donor darah sudah 13 tahun Bu. Iya, nggih. Nah dari situ kita terinspirasi, harapannya semakin banyak grassroots atau dari level RW itu bisa mengadakan kegiatan donor-donor. Meteseh sudah ada 2 tempat, bahkan 3 tempat. Yang pertama RW 16, yang kedua RW 29 di tempat kami, dan yang ketiga itu yang pakai bis Bu, Iya. yang ada di Emerald itu. Saat ini memang kita baru proses untuk ke sana, karena animo warga untuk berdonor luar biasa sekali. Kita hanya sebagai fasilitator untuk menjembatani supaya mereka, karena memang lokasi kami ada di paling selatan, timur selatan Semarang, jauh untuk sampai ke PMI di kota cukup jauh, walaupun di Sambiroto juga ada, namun karena jam nggih. Nah, kita coba kumpulkan setidaknya 30 orang terdaftar untuk donor itu. Baru rekan-rekan dari PMI datang. Bisa datang baik itu nanti pakai elf, baik pakai bis, ataupun kalau yang model di ruangan pakai bed gitu. Nah, itu
animonya luar biasa sekali. Paling terakhir kemarin dengan salah satu komunitas Hipakat itu ya teman-teman. Dalam rangka yang bersangkutan memperingati ya, Hari Pahlawan Hari itu ya Om Pahlawan Pur. itu yang November nggih. Itu saya kelewat tadi. Terima kasih dengan Bu Akti. Jadi bulan November yang lalu di masa pandemi juga kita berhasil merangkul berapa kemarin Bu? 25 komunitas. Iya, betul. Yang ada di kota Semarang. Jadi waktu itu kita juga kaget juga ya Om Pur karena loh kok ternyata animonya luar biasa. Bagaimana dengan kemudian penyusunan waktunya gitu kan. Betul Bu. Jadi Bu Akti juga masih ingat hari itu tanggal 16 November 2021 tercatat 100 pendonor lebih, bahkan 110 lebih sebetulnya Om Pur. Itu yang lolos nggih Bu? Iya, yang lolos, yang tidak lolos lebih itu masih lebih banyak. Ada lagi. Nah, harapannya kami sih memang yang jadi tagline kami kan kita kan kolaboratif nggih. Kita sangat terbuka sekali bersama siapapun yang berkenan untuk bisa melakukan edukasi, pendampingan dan kegiatan donor darah, kami sangat terbuka sekali. Dengan menggunakan bot Tetuko. Gampang, nanti dengan Tetuko itu panjenengan semua yang mau adakan kegiatan donor, proses registrasi sampai dengan proses donor, maksudnya adalah sebelum pelaksanaan donor, itu semuanya para pendonor diingatkan pakai bot Tetuko itu tadi. Ya, remindernya, pengingatnya. Begitu daftar langsung dapat. Bu Akti sudah terdaftar di kegiatan donor ini, mohon hadir jam sekian. Itu begitu setelah daftar. Terus H-3 nggih Bu. H-3 itu akan dapat reminder. Kenapa? Lagi-lagi supaya sedulur-sedulur yang mau donor ini kemungkinan atau peluang lolos donornya semakin besar. Jadi kita ingatkan. Saya tadi di awal sebutkan 3 hari sebelum donor perbaiki pola hidup, baik pola makan maupun pola tidur. Itu nanti Tetuko akan mengingatkan, Pak, Bu, yo kurangi begadangnya, ngunjuk kopi ini dikurangi, dahari diperbaiki, itu H-3. H-1 hal yang sama. Biasa nih, orang kan terus asik terus kelupaan. Nah, ini Tetuko berusaha untuk mengingatkan H-1. Hari H pagi diingatkan lagi. Bu, Pak, Mbak, Mas, nanti donor lo yo. Yuk sarapan sih. Minum teh hangat, dan datang ke lokasi donor itu dengan suasana hati yang seneng, siap. Oh iya, aku mempersiapkan 3 hari, wis diingatkan oleh si Tetuko ini harapannya bisa donor dan puji Tuhan sebagian besar dari sedulur-sedulur yang memanfaatkan Tetuko itu juga bisa lolos donor, gitu Pak. Keren banget loh Om Pur. Siapa lagi ya? Betul. Tetuko ini memang betul-betul luar biasa karena memang dibuat dengan segenap hati. Jadi benar. Memang dipikirkan dari hulu ke hilir, apa toh yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa toh yang menjadi kebutuhan pasien yang memerlukan darah itu. Luar biasa Om Pur. Saya terima kasih loh kepada seseorang di sana, Om Wahyudi, yang sudah luar biasa kerso untuk memikirkan semua hal. Dan ada ini satu lagi Om Pur, Om D, tapi D-nya ini rahasia Om Pur. Iya, D panjang. Iya, D. Kapan-kapan kita kasih tahu nih, D-nya ini siapa Om Pur. Om Pur, dari setelah sekian lama kita berbincang, ada nggak Om Pur sesuatu cita-cita yang lebih besar dari ini Om Pur? Bu Akti. Tentu saja semua kegiatan yang kita lakukan pasti ada latar belakang. Kalau saya boleh cerita sedikit, latar belakang saya aktif terjun di donor darah itu adalah ketika yang lalu tahun 2007. Saya pertama kali mencoba donor itu di tahun 2007 itu. Di awal tahun, saya masih ingat banget. Saya masih ingusan. Jadi pacaran sambil donor ya? Tapi sayangnya ditolak Bu. Karena itu kasihan, tadi tensi, terus saya masih ingat HB-nya rendah saat itu. Lalu merantau. Akhirnya berhasil donor pertama kali nan jauh di sana di Jakarta. Itu kali saya pertama kali berhasil donor. Lalu ternyata tahun 2008 awal tahun itu
Suwargi Bapak. Saya posisi ada di Karawang saat itu. Suwargi Bapak divonis gagal ginjal, di mana hari itu juga harus ada proses HD, Ya. proses cuci darah, Bu. Hemodialisa. Kebetulan golongan darah beliau adalah AB. Sama dengan penjenengan. Saya kebetulan A. Oh, berbeda dengan penjenengan. Jadi saya hanya beliau serumah itu yang golongan darahnya AB. Baik. Dan seperti kita ketahui bahwa golongan darah AB itu cukup langka. Saya rasakan sekali. 2017 Natal itu posisi saya ada di rumah sakit menunggui beliau. Sorry ya. Jadi proses hemodialisa dilakukan seminggu 2 kali. Ya, di mana lokasi tersebut karena Suwargi Bapak lemo, Nun Sewu yang diambil itu adalah di bagian pangkal kaki. Oh iya, kanan kiri. Yang sini belum sembuh, masih ada bekasnya yang lalu di sini. Ya, saya bisa merasakan sekali. Saya tunggui beliau. Nah, ada waktu di mana harus butuh darah AB. Saya saat itu benar-benar masih awam di Semarang karena hanya dari Ungaran ke Semarang itu hanya rutinitas sekolah, tetapi harus ngurusi seperti itu benar-benar awam. Waktu itu masih ingat saya jam 11 malam. Mas persiapan cari darah AB untuk besok pagi. Hemodialisa itu. Markas PMI saat itu di gedung yang lama. Jadi unit donor darahnya di gedung yang lama. Saya ke sana jam 11. Belum punya pengalaman sama sekali bagaimana untuk cari darah. Yeah. Di sana datang dengan surat dan sampelnya, sampai di PMI memang belum ada stok AB. Baik. Apa yang terjadi? Karena saya tidak tahu lor kidul juga, saudara di sana juga. Dulu masih terbatas HP. Ya, komunikasi masih sangat terbatas sekali, Bu. Iya, Puji Tuhan, mau tidak mau saya tidur di PMI. Oh, I see, Saya tidur di PMI itu diizinkan di sana pagi-pagi sekitar jam pagi sekali, saya masih ingat itu sekitar sebelum subuh, habis subuhan itu ada bapak-bapak datang tinggi besar masuk. Saya tidak tahu, sebelumnya saya tidak kenal, donor. Setelah beliaunya selesai pulang, sudah mau keluar, donor Pak, ternyata beliaunya adalah TNI kalau nggak salah. Yeah. Karena mau dinas luar kota, jadi sempatkan untuk donor dulu. Oke. Setelah beliaunya pergi, saya diinfo, Mas, ini darahnya sudah dapat AB. Ternyata beliau yang tadi datang itu. Iya. Saya semalam doa, moga bisa dapat darah AB karena keterbatasan itu. Nah, makanya dari situ, Bu, angan-angan saya balik lagi ke pertanyaannya Bu Akti tadi, saya tidak mau ada saudara-saudara yang merasakan apa yang dulu pernah saya rasakan. Bagaimana sulitnya untuk mendapatkan darah untuk orang yang kita cintai. Apa yang bisa saya lakukan? Ya ini, kita berkolaborasi. Saya bisanya apa, panjenengan bisa apa, sedulur-sedulur yang lain punya kemampuan apa. Kalau hanya bisanya berdonor, ya sudah, kita donor saja. Dengan kita bisa donor, artinya satu, kita sehat. Yang kedua, kita bisa memberikan harapan hidup untuk orang lain. Jadi tidak hanya sekedar donor, tetapi di balik itu semuanya ada harapan hidup untuk sedulur kita yang membutuhkan darah. Jadi angan-angan saya adalah semakin banyak orang yang tergerak untuk bisa berdonor darah, Bu. Gitu, Bu Akti. Terima kasih Om Pur. Om Pur, ini tadi ada titipan pertanyaan Om Pur. Oke, jangan yang sulit-sulit loh, Bu. Iya. Begini Om Pur, pertanyaannya. Apakah Tetuko bisa menjamin bahwa permintaan darah itu tidak akan ada maklar darah, Om Pur? Oke. Ini yang tanya ini banget Om Pur. Harus dijawab gitu. Sejauh mana Tetuko bisa meminimalisir? Ya, meminimalkan atau bahkan meyakinkan bahwa permintaan darah yang datang kepada relawan darah di Sedulur Plasma adalah sifatnya sukarela. Jadi 100% tidak dipungut biaya. Monggo Om Pur. Bu Akti. Jadi memang betul di lapangan kita mau bilang mafia tapi kok gimana ya? Tetapi artinya ada yang
pihak-pihak yang memanfaatkan Iya, nggih. kesempitan Nggih. ya. Tipsnya juga sekalian Om. Nah, Nggih. jadi untuk sedulur-sedulur semuanya berawal atau berdasarkan pengalaman tersebut, kami coba untuk memangkas adanya apa ya namanya jalur komunikasi. Biasanya kalau kita butuh darah saat ini dengan WA ataupun FB, butuh darah untuk pasien ini namanya ini, Dengan mencantumkan kontak person iya, dari keluarga. nggih. Itu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dimanfaatkan. Jadi sebaiknya bagaimana Om? Nah, jadi ya kita tidak bisa mencegah hal tersebut Iya, karena itu sudah iya. beredar, tetapi dengan Tetuko kita bisa membantu keluarga yang membutuhkan darah itu untuk satu, datanya tetap confident. Dijamin. Jadi panjenengan hanya cukup memasukkan data-data yang dibutuhkan, yaitu adalah nama pasien, rumah sakit, golongan darah, kebutuhannya berapa kantong, donornya kapan dan di mana. Nggih. Baru dari situ nanti akan dirangkum oleh Tetuko dengan database yang Tetuko memiliki. Oh, ada permintaan darah untuk pasien A, golongan darahnya B, rumah sakitnya di C. Jadi Tetuko akan baca, oh ternyata si Pak Eko, Pak Budi, Mbak Susi misalkan seperti itu yang siap. Itu nanti yang bersangkutan yang sudah siap donor itu akan mendapatkan blast dari si Tetuko. Jebret. Blast itu apa Om? Blast itu berarti dijabri lah Bu. Oh iya, Oke, pemberitahuan. Pemberitahuan nggih. ya. Dijabri oleh si Tetuko, Pak Budi, Pak Eko, Mbak Susi. Ini ada seseorang Yes. yang membutuhkan darah. Leres. nggih. Bagaimana sesuai dengan data yang masuk Tetuko, panjenengan itu sudah waktunya donor loh. Iya. Apakah berkenan untuk membantu yang bersangkutan? Klik. Nah, jadi dengan seperti itu panjenengan yang membutuhkan darah itu dengan si calon pendonor, saya bisa bilang juga kemungkinan untuk ketemu juga kita bisa minimalisir karena banyak peluang yang terjadi di sana. Niate kene meh nulung tapi keluarga, "Mas, kita gini." Ya Iya. monggo itu rezekinya. Kalau misalnya diterima itu memang rezekinya, tetapi tidak sedikit juga yang terus memanfaatkan kondisi ini. Jadi harapannya gitu. Intinya jenengan butuh, di sini ada donor ke sana, nanti prosesnya tetap lewat PMI ataupun UTDRS Karyadi. Ngaten, Bu Akti, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Nggih, pasti sudah bisa menjawab Om J. Jadi memang melalui sedulur plasma yang menggunakan bot Tetuko itu memang meminimalkan adanya komunikasi maupun percakapan-percakapan yang mengarah ke Ya. penyalahgunaan Nggih. gitu nggih, pemanfaatan. Ngaten. Jadi memang bisa dipastikan kalau menggunakan Tetuko nggih pokokipun aman, bisa dipercaya. Ngaten. Ya, masih banyak hal yang bisa kita kembangkan dari Tetuko. Dan kabar baiknya adalah Tetuko sendiri kita open nggih, open dalam arti kemarin sudah ada beberapa rekan-rekan relawan dari Tangerang, Boyolali, Ya. ya, dari Solo. Om, kita mbok coba didesainkan Iya. untuk hal yang serupa. Iya. Kita ya seneng banget ya Bu. Memang seperti itu juga harapannya. Jadi Nggih. semakin banyak penggiat. Jadi nanti Tetuko akan datang ya, via Zoom atau secara offline untuk memberitahu nggih, bagaimana teknis, non teknisnya, nggih. cara bekerjanya Tetuko, Leres. kelebihannya, Leres. termasuk nanti kalau mungkin ada hambatan-hambatan Ya, dalam mengakses teknisnya, teknisnya, itu nanti SP siap anu J Om Untuk support. untuk mensupport mereka. Nggih, nggih. Ngoten, J. Jadi karena memang banyak sekali di luar sana komunitas-komunitas relawan donor darah yang masih kita bilang apa ya, kegiatannya itu masih banyak sudah bagus tetapi masih semi manual. Jadi kita coba memperkenalkan teknologi ini. Walaupun sudah banyak juga yang sudah pakai versi web segala macam. Ya. Seperti saudara-saudara yang ada di BFL itu kita Ya, juga luar belajar biasa. kita Luar belajar biasa banyak itu, ya ya. dari beliau Pak Fer. Ini juga monitor juga. Terima kasih rekan-rekan BFL supportnya. Dan kabar baiknya Bu, nanti bulan depan dari BFL mau nimbrung. Berkenan untuk podcast Terima kita. kasih loh. Untuk yang berikutnya. Jadi pastikan sedulur-sedulur stay tune. Pokoknya siapa saja kita terima Oh, dengan baik loh Om pasti, Pur. pasti. Iya, senang banget. Oke.
Itu sudah Nggih. respon beberapa dari rekan-rekan komunitas. Pak Fer, terima kasih ya. Minggu kedua di bulan depan kita ketemu di podcast ya. Gitu Bu Akti. Nggih, Om Pur. Dalam. Tadi kan saya sudah ini Om Pur, membuka. Om Pur yang menutup dong Om Oh, Pur. gitu nggih. Nggih. Tidak terasa nggih, kita ngecuprus sudah dari Sudah awal berapa tadi lama, ya. nggih? Wah, sudah 1 jam. Masa, 1 Om Pur? jam. Tidak Oh. terasa atau Bu? Mungkin apa? Ada yang mau disampaikan lagi Nggih. atau diatur ke Baik, mengenai jalan. jalan. Nggih, Nggih. jalan. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk sedulur-sedulur semuanya, Bu Akti, Om Wahyudi, ada Bu Niwayan, juga ada Om Teguh, Om D tadi, ada Om Yan, dan juga Kak Re ya. Yang baju Di mana biru. ya, dan tidak lupa Yang baju beliau biru, Om. Bopo ya, Bopo yang luar biasa itu supportnya. Nah, kita tidak bisa berjalan sendirian. Betul. Kita harus saling gandeng tangan, kita harus saling kolaborasi untuk apapun, apalagi ini untuk kemanusiaan. Jadi harapan saya, harapan kita di sedulur plasma, semakin banyak kita seduluran untuk kebaikan hal yang lain. Ya. Hal yang menarik yang bisa kita dapat ketika kita berkomunitas adalah tambah sedulur. Itu yang saya rasakan, tambah sedulur sing memang beda bapak beda ibu, tapi kita ada kesamaan, kita bisa merasakan senasib, seperasaan itu juga. Nggih. Dan harapannya juga sedulur-sedulur yang ada di sana, baik itu sebagai perseorangan, sebagai komunitas ataupun institusi, ibu bapak yang ada di pemerintahan juga, terima kasih atas kesempatannya, karena ada kabar gembira ya Bu, Ya. kita masuk salah satu nominator Iya. untuk Community. ya Ormas ya. Ormas Community Award 2022 yang diselenggarakan Kesbang Polmas Iya. pemerintah Nggih. Kota Semarang. Matur suwun. Satu di antara 108 komunitas dan ormas yang mendaftarkan. Iya, nggih. Itu Itu sayangnya cuma 5 tahun sekali ya Om Pur ya. itu. Coba 1 tahun sekali ya Om Pur. Tetapi nggih. tidak menutup kemungkinan bahwa sedulur-sedulur lain dengan komunitasnya masing-masing pun juga pasti punya ciri khas masing-masing. Tetapi apapun itu, kita manusia, kita juga punya kebutuhan darah ketika nanti suatu ketika tidak ngalop, tetapi bisa jadi kita, saudara kita, tetangga kita, ataupun kenalan kita ada kemungkinan suatu saat butuh darah. Amit-amit jangan sampai, tetapi kita antisipasi. Jangan sampai yang saya rasakan dulu di awal, panjenengan semuanya juga mengalami itu. Yuk, bareng-bareng kita tahu dulu, kita mau, terus kita berangkat untuk donor darah. Sesimpel itu. Tugas yang berat ya, Ya. Pak Pur. Karena kalau ngajak orang donor itu nggak kayak kalau ngajak komunitas gowes gitu ya. Yeah. Komunitas touring gitu ya Om Pur ya. Yeah. Ya, saya itu sebetulnya setiap hari ngajak orang Om Pur. Ya, tapi rupa-rupanya memang mengajak seseorang untuk berdonor itu memang luar biasa. Memang harus sabar. Sabar. Nggih. Yang penting Nggih. kita usaha dan doa Bu, Iya. itu tadi. Nggih. Ya, biarkan nanti Tuhan sendiri yang menggerakkannya. Ayo buat teman-teman remaja-remaja, milenial, Ya. generasi apa? Z, Oh, Z, Z, ya. nggih. Yang takut donor bisa langsung nanti tulis di YouTube-nya. Saya mau minta ditemani Bu Akti siap loh. Ya, kita siap pokoknya ya, segala macam cara. Gitu Bu Akti. Nggih. Terima kasih Om Pur. Monggo Om Pur menutup. Oh, ditutup tenan iki situ nih. Iya. Wes ya, baik. Sedulur-sedulur, tidak terasa nggih. Sudah 1 jam lebih kebersamaan kita pada podcast perdana pada pagi hari ini. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada sedulur-sedulur semuanya yang sudah berkenan meluangkan waktunya di hari Minggu pagi yang istimewa ini untuk berbagi ya, mendengarkan, untuk bisa menyimak
kami berdua dari Sedulur Plasma. Harapannya yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan sekali lagi ini berdasarkan pengalaman kami dalam berkomunitas. Tidak lupa kami juga mohon doanya dan juga mendoakan panjenengan semuanya, semoga kita bisa berkolaborasi di dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan darah. Setidaknya itu tadi yang saya sampaikan, tahu, mau, dan untuk keputusan berdonor darah itu kembali lagi ke kemantapan panjenengan semuanya. Begitu Bu Akti, saya mewakili ya Bu Akti dan juga segenap kru yang bertugas. Terima kasih ya Om D, Terima Boko, kasih supportnya luar biasa sekali. Kiranya terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap kami yang kurang berkenan. Selebihnya itu adalah milik Tuhan ya. Dan akhir kata saya Purwoko dan juga Ibu Akti Mening mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sedulur-dulur semuanya. Mari kita semuanya kita donor darah untuk kesehatan dan untuk sedulur-sedulur kita. Kita tutup salam Bu untuk sedulur-sedulur ya. Salam sehat, salam donor darah. Ya, Sedulur Plasma Kolaboratif. Gitu ya. Kita akhiri untuk podcast perdana kita pada pagi hari ini. Kita sampaikan salam sehat, salam donor darah, Sedulur Plasma Kolaboratif. Matur suwun, selamat siang.